Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bertemu lagi dengan saya Bintu Fakiroh. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku novel yang bertajuk Matahari Kehidupan, yang ditulis oleh H.M. Sulhan, sang pendiri Unisula, yaitu Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Beliau akan mengisahkan bagaimana perjalanan dan perjuangan beliau. Bagian pertama, Kasan, si anak nelayan miskin. Aku hanyalah anak nelayan miskin, yatim yang berani bercita-cita tinggi. Seorang filosof pernah mengungkapkan bahwasannya kemiskinan itu sebenarnya merupakan suatu rona keindahan tersendiri dalam kehidupan manusia, suatu pesona yang tiada tara. Hal ini pernah kuhayati sendiri tatkala aku dilahirkan ke dunia ini. Tepatnya pada tahun 1910. Tanggal dan bulannya tidak ku ketahui. Sebagai penduduk dusun, orang tuaku tak perlu mencatat tanggal dan hari lahir anak-anaknya. Dalam alam penjajahan Belanda tempo dulu, di sebuah dusun pantai utara Jawa Tengah yang sepi bernama Dusun Angin-Angin, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Kasan. Itulah aku. Ayahku bernama Manggung, ibuku bernama Kasminah, kakak-kakakku semuanya perempuan, adikku 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Yang perempuan bernama Timinah, yang laki-laki bernama Kusen. Seperti dalam riwayat Rasulullah, terdapat pasangan nama Hasan Husain. Mereka adalah cucu Nabi Muhammad, putra-putra Siti Fatimah yang nikah dengan Sayyidina Ali. Kecamatan Medung yang Loh Jinawe dilewati oleh sebuah sungai. Perahu-perahu nelayan melenggang hilir mudik memuat padi atau ikan. Di antara perahu-perahu itu melintaslah sebuah perahu nelayan kecil. Aku duduk di dalam perahu itu, memuat ikan ke dalam bakul, selanjutnya dijual ke pasar. Dari mata pencaharian inilah aku dan adikku dapat membiayai sekolah di sebuah sekolah dusun. Waktu itu namanya Sekolah Ongkoloro. Kelas tertinggi hanya mencapai kelas 4. Selanjutnya dapat meneruskan ke Sekatel. Namun karena masih dalam alam kolonial, tidak semua anak boleh memasuki sekolah ini. Terbatas hanya bagi mereka yang orang tuanya berkedudukan terpandang. Tiap bulan aku dan adikku harus membayar uang sekolah sebanyak 15 sen. Cukup berat namun terjangkau juga oleh anak orang dusun seperti diriku. Hidup bagi dilewati dalam mimpi. Dengan mengenakan sarung tanpa alas kaki, aku dan adikku berjalan kaki pulang pergi ke sekolah melewati jalan dusun yang penuh debu. Tak pernah kami sarapan pagi, hanya dengan uang 1,5 sen saja untuk bekal ke sekolah. 1 sen untuk membeli kue, 1/2 sen untuk membeli minuman, es atau dawet. Sayang, baru kurang lebih 6 bulan berjalan, adikku Kusen yang tiap hari berangkat dan pulang dari sekolah bersamaku harus berpisah denganku untuk selama-lamanya. Dia tidak lama di dunia. Kedamaian perasaanku serasa direnggut dengan tiba-tiba. Kini aku pergi ke sekolah seorang diri. Cuaca dusun di tepi pantai seperti memanggang kepalaku. Untunglah di waktu terik matahari yang mengganas, aku singgah dulu ke sebuah toko Cina untuk mengambil kain putih. Kain ini dapat kupakai sebagai tudung kepalaku untuk menangkis panas siang hari. Sampai di rumah, kain putih itu kuserahkan kepada ibuku untuk selanjutnya dibuat kain batik. Di rumah ibuku menambah penghasilan. Ayahku dengan membatik atau menjadi buruh upahan ke sana kemari. Kepedihan hatiku akibat kematian adikku tambah kelabu lagi. Pada tahun 1918, tatkala aku masih berusia 8 tahun, di desaku timbul wabah penyakit yang ganas. Orang dusun menyebutnya pagebluk. Istilah ilmiahnya epidemi. Konon sang Ratu Kidul yang bertahta di Laut Selatan sedang murka.
Dia mencari setiap laki-laki untuk dipersunting menjadi suaminya, sedangkan orang perempuan akan digunakan sebagai budak. Suasana dusun sungguh memilukan. Pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Untuk menghindari mara bahaya ini, menurut kepercayaan orang dusun, setiap orang dilarang tidur di atas balai-balai, tetapi harus di atas tanah. Kami sekeluarga setiap malam tidur di tanah beralas tikar. Karena tidak punya kelambu, kami menggunakan jala sebagai pengganti kelambu. Suatu malam yang gelap, oleh mendung dibuai oleh gemerisik daun pisang atau bambu, kami sekeluarga gelisah. Pikiranku yang masih bodoh menghayalkan datangnya pasukan Ratu Kidul yang dengan bengisnya mencari mangsa ke seluruh desa. Angin bertiup kencang dari celah-celah dinding bambu, kadang-kadang cahaya gelap nampak terang. Ayahku bangkit. Dia membuka pintu, melihat-lihat kalau-kalau ada genting jatuh. Tiba-tiba ia berseru, "Ada lampu, ada lampu." Orang Jawa menyebutnya lampor, barisan obor yang dibawa makhluk-makhluk halus. Entah secara kebetulan atau tidak, setelah dia berteriak demikian, dia jatuh terkulai. Kami semua panik. Cepat-cepat ibuku mengambil air dari dalam kendi untuk diminumkan padanya. Gigi ayahku terkatup rapat, nafasnya terengah-engah, matanya nyalang kemudian terpejam. Dia meninggal secara mendadak. Kami sekeluarga menangis merasa kehilangan bumi tempat berpijak dan tali tempat bergantung. Dalam kerisauan seperti ini, terbayang kembali peristiwa pilu yang tak akan terlupakan selama hidupku. Beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri tiba, kami semua belum punya apa-apa, kecuali pakaian lusuh yang melekat di kulit. Ayahku ingin menciptakan suasana gembira seperti orang-orang dusun yang lain. Sebagai keluarga muslim, tentu ingin merayakan hari bahagia ini semeriah mungkin. Dia bergegas ke pantai, diiringi oleh kakak iparku bernama Harjo. Ombak menyambut kedatangan mereka, bergulung-gulung membasahi pesisir. Angin kencang bertiup, membuat rambut mereka terjurai-jurai. Mas Harjo mengayuh sampan kuat-kuat. Ayahku berdiri tegak menebarkan jala. Makin lama sampan itu makin laju ke tengah. Ombak yang mempermainkan mereka tak dihiraukannya. Harapannya hanya tertuju pada hasil tangkapan sebanyak-banyaknya untuk lebaran nanti. Sekonyong-konyong gelombang ganas datang beruntun, membuih menderu-deru. Sampan itu laksana sebuah sabut kelapa dilemparkan ke sana kemari. Gelombang besar pun menyambutnya, kemudian melambungkannya tinggi-tinggi tanpa ampun. Sampan itu sulit dikuasai. Dalam keadaan kacau, di tengah-tengah suara gemuruh, sampan itu terayun ke atas, kemudian terjungkel. Ayahku dan Mas Harjo terkurung di dalam air dilingkupi lambung sampan itu. Ikan hasil tangkapan terlempar buyar kembali ke laut. Sementara itu Mas Harjo yang berperawakan gagah berhasil menggampai bibir sampan itu, kemudian membalikkannya. Rambut ayahku di jambaknya ditarik ke atas, kemudian dinaikkan ke sampan. Dengan mata merah dan mulut membuih karena banyak terminum air laut, mereka pulang dengan lesu. Harapan untuk merayakan hari yang agung kini menjadi hampa. Sejak saat itu almarhum ayahku bersumpah, jangan ada di antara anak cucunya yang menjadi nelayan. Itulah peristiwa tragis yang tetap ku kenang. Sementara itu aku masih menyesali sesosok jenazah yang masih membujur ke arah kiblat diselimuti kain lusuh. Isak dan sedu-sedan masih pula terdengar di antara bau dupa. Malam pun makin larut. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam terus melaju memenuhi fitrahnya. Ayam jantan berkokok menyambut hadirnya surya di ufuk timur. Tang-tang dari suara menghimbau para santri untuk menunaikan sholat subuh. Remang-remang cahaya malam menuju ke arah terang. Suara sapu lidi dan timba di perigi terdengar jelas ke telinga. Jam bertentang 6 kali. Astagfirullah, belum cukup musibah yang kami terima. Dalam suasana pikiran masih risau memandangi jenazah ayahku, tiba-tiba kakakku perempuan yang tertua bernama Sumarni, istri Mas Harjo, menyusul ke alam baka. Hari itu benar-benar merupakan hari duka nestapa bagiku, lebih-lebih ibuku. Ratap tangisnya mengantar dua jenazah, suami dan anaknya yang diusung ke kubur.
matanya kuyu memandangi iring-iringan jenazah di tengah doa sholawat. Suasana kelabu meliputi diriku. Sebutan sebagai anak yatim benar-benar kualami. Hidupku tinggal bergantung sepenuhnya pada ibuku satu-satunya. Sekedar agar periuk nasi tidak terguling. Di samping pekerjaannya sebagai buruh batik, ibu juga menjadi buruh upahan kesana kemari. Bila musim panen tiba, bersama-sama dengan wanita desa yang lain, dia ikut berburu menuai padi. Pada sawah-sawah yang banyak airnya, perempuan-perempuan penuai padi itu kurang menyukainya. Di samping tempat itu terlalu dalam lumpurnya, juga sangat banyak lintahnya. Kesempatan ini kugunakan sebaik-baiknya. Aku membantu ibuku menuai padi di tempat seperti ini setelah pulang sekolah. Untuk memikul seonggok padi aku belum kuat. Terpaksalah kuseret saja. Ibuku sangat cepat menuai, sehingga upahnya banyak. Padi upah menuai ini ditumbuk menjadi beras untuk makan dan penyambung hidup kami hari demi hari. Pernah suatu ketika para penuai padi telah pulang semuanya, juga ibuku. Aku tinggal sendirian. Ku coba memikul seonggok padi. Aku tersiok-siok. Kakiku terperosok cukup dalam ke dalam lumpur. Aku menangis. Setelah kakiku berhasil kuangkat, telah penuh dengan lintah yang bergantung di kulitku. Untuk lauk pauk, aku sangat suka ikan gabus atau ikan lele. Ikan ini banyak terdapat di sawah-sawah yang banyak airnya, terutama pada saat-saat tanaman padi sedang tumbuh. Bersama seorang kawan, aku menangkap ikan-ikan itu. Meskipun licin dan sulit ditangkap, tetapi pekerjaan ini sungguh menyenangkan. Kami berdua asyik masuk keluar sawah. Tanpa kusadari, tahu-tahu dari arah belakang kami mengendap-endap si pemilik sawah. Kawanku berhasil ditangkapnya. Dia meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Dengan kaki dan tangan penuh lumpur, aku lari pontang-panting. Tanaman padi yang masih muda itu rusak karena terinjak-injak. Tiba di rumah, kuceritakan kejadian ini pada ibuku. Sebagai seorang wanita yang lemah, sangat mudah dia menitikkan air mata. Malam harinya setelah sehari penuh mencari sesuap nasi, ibuku memainkan cantingnya di atas lembaran kain, diterangi oleh sebuah lampu oncar yang berkedip-kedip. Aku mengulang pelajaran. Pagi-pagi aku berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat biasanya aku minta tolong tetangga sebelah untuk mengenakan ikat kepala. Sebagai anak kecil aku belum mahir mengenakan daster sendiri. Suatu ketika sampai siang aku menunggu tetangga yang pekerjaannya sebagai penjaga malam di kantor kecamatan itu belum juga datang. Aku menangis berkepanjangan sambil mematah-matahkan dinding bambu rumahku yang sudah rapuh itu. Sepulang dari sekolah aku mampir dulu ke toko Nyonya Yap Bik Lian mengambil kain mori. Sekilas air mukanya nampak murung ikut hanyut dalam deritaku. Sinar matahari ku tangis dengan kain mori itu. Demikianlah kehidupanku sehari-hari. Kemiskinan yang melanda diriku ini bukan alasan untuk berputus asa. Malahan kujadikan batu ujian dalam menembus semua kesulitan ini. Aku memang anak nelayan miskin, yatim. Tapi aku tak mau kalah oleh kemiskinan. Kulecut diriku sekeras-kerasnya dengan cita-citaku yang tinggi, yaitu menjadi pengusaha bonafit yang dihormati di negeri ini. Aku terus berpacu, dan berpacu. Jangan sampai aku kalah dengan murid-murid yang lain. Pada ujian akhir setelah kelas tertinggi, yaitu kelas 4, aku berhasil lulus dengan angka gemilang. Aku tergolong 4 bintang di sekolah. Semua gambar besar Sri Ratu Wilhelmina dihadiahkan kepadaku. Bukan alang kepalang sukacitaku. Tiba di rumah aku berlari-lari anjing kegirangan. Terus menghampiri ibuku. Bu, putra-putra Ndoro asisten berhasil kukalahkan. Aku ingin melanjutkan ke sekolah sekakel agar kelak menjadi orang pandai. Mendengar kata-kataku ini, ibuku termenung diam. Di depan kain mori yang akan dicelup lilin, dia nampak sedih dan pilu. Ada sesuatu yang membuat hatinya gundah gulana. Sebagai seorang anak yatim seperti diriku, karena terbiasa dirundung kemalangan, aku menjadi perasa. Aku mafhum. Apa arti semua ini? Keinginanku yang menggebu-gebu terbentur pada batu karang kemiskinan.
Seorang perempuan melarat seperti ibuku yang hidupnya Senin Kemis jelas tidak akan mampu memperoleh biaya untuk melanjutkan sekolahku. Badanku kuhempaskan ke atas balai-balai, luluh lantak seperti ditumbuk rasanya seluruh tulang-tulangku. Gelap, gelap mendung di pelupuk mataku. Harapan cerah tiba-tiba pudar. Cita-cita untuk melanjutkan ke Sekakel tinggal tertambat di lubuk hati, menerawang dalam hayalan. Hasrat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Sehabis menunaikan salat maghrib, dengan langkah gontai ku ambil kacang goreng berkulit dan sebuah nyiro, kemudian menuju ke jalan raya. Dengan diterangi lampu oncer yang menari-nari, tertiup angin seolah-olah menghiburku. Aku duduk di atas dingklik menghadapi nyiro. Seonggok demi seonggok kacang goreng itu kujajarkan sambil menunggu para pejalan kaki yang lalu lalang, yang barangkali sudi membeli kacangku. Setiap sore aku termangu berjualan kacang di pinggir jalan demi membantu periuk nasi ibuku. Tengah aku melamun, itu kawan-kawanku berdatangan. Wajah mereka berseri-seri gembira karena hidup serba berkecukupan. Namun demikian mereka seringkali nakal. Tak ada tenggang rasa untuk menghayati perasaanku. Sudah puas mulutnya mengunyah kacangku, tetapi sesen pun tak keluar dari kantong mereka. Setelah kenyang mereka terus glonyor pergi. Kadang-kadang alam pun makin menambah kepedihan. Langit tak seramah kemarin. Malam begitu muram. Satu demi satu sinar bintang yang berkelip-kelip disapunya. Tinggallah gema gemuruh mendayu-dayu. Dudukku mulai resah, alisku mengenyit memandang ke angkasa penuh kecemasan. Sinar lampu oncor pontang-panting, mempertahankan diri dari pukulan angin bertubi-tubi. Lampu oncor itu pun mati. Kemudian titik-titik air hujan mulai menetesi tubuhku. Tak lama kemudian hujan pun turun bagai tercurah. Kedua kakiku tegak berdiri mengepit sebuah nyiro. Pakaianku yang tinggal sepasang basah kuyup. Karena tidak juga reda hujan itu, dengan gigi gemeletuk, aku pulang ke rumah menelusuri lorong-lorong dusun yang becek. Sebuah pedati lewat, terayun-ayun lampu minyak yang tergantung di bawahnya. Hampir saja aku terserempet rodanya yang besar berkalung bersih itu. Haruskah keadaan seperti ini senantiasa memenuhi seluruh umurku? Cukupkah aku bersikap pasrah saja terhadap semua ini? Orang bilang, sudah suratan takdir. Oh, tidak. Setiap insan diwajibkan memperbaiki nasibnya. Berdosa besar bagi siapa saja yang tak mau berpikir dan berikhtiar. Hal ini selalu diulang-ulang dalam kitab suci Al-Quran. Apakah kau tak berakal? Apakah kau tak berpikir? Juga ada sebuah ayat yang paling terkenal. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu umat apabila umat itu sendiri tidak mau merubah nasibnya. Ajaran agama yang kusauk dari orang tuaku maupun guru ngajiku menimbulkan getaran kuat dalam sanubariku. Sebagai seorang anak yatim miskin yang selalu dirundung kemalangan, aku malah menjadi kuat berpikir. Tuntutan perut yang selalu meminta ditopang oleh suasana dusun gerceng yang miskin menimbulkan keinginan untuk segera keluar meninggalkan dusun itu. Perasaanku tidak lega menyaksikan ibuku perempuan satu-satunya di dunia yang paling kucintai digerogoti oleh beban batin yang terus-menerus menekan. Pedung adalah dusun kampung halamanku, tetapi nilai riwayat kemanusiaanku di desa ini bukan suatu jaminan untuk hari esok. Aku mesti meninggalkannya, pindah ke kota terdekat yang barangkali akan sanggup memperbaiki nasibku. Ya, Demak, sebuah kota kabupaten terdekat. Kata orang, uang lebih mudah didapat di kota daripada di dusun, asal mau bekerja apa saja. Berangkatlah aku ke Demak mencoba mengadu untung, menyempurnakan ikhtiar demi mengubah keadaan. Baiklah, itulah dari tema yang pertama. Akan kita sambung lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.